Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 73. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Kemudian silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku pada halaman 73 sampai halaman 74. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 75, kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Nomor 2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Nomor 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nomor 4. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Alasan kepala sekolah untuk membantu Sudin karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Kemudian nomor 5 halaman 76. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Yang dapat kita teladani dari sosok kepala tersebut adalah sikap merakyat atau turun ke bawah, kreatif penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. Nomor 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan.
Jawab, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Nomor 7. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Jawab, hubungan yang sangat baik dan akrab. Hal ini dapat dibuktikan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah, walaupun para pejabat tersebut merupakan orang-orang sibuk. Kemudian, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jawab, Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecah masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Sebelum itu, Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi, orang yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ini terbukti dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau. Lelang berjalan sukses dengan dibelinya pisang-pisang tersebut oleh para pejabat, sehingga tercukupi dana untuk Sudin mengikuti lomba di kota. Adik-adik kelas 6 yang hebat, pada halaman 77 kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Jawab, akur dengan kakak dan adik. 2. Bermusyawarah dengan ayah, ibu atau saudara. 3. Saling membantu atau menolong dengan saudara dan teman. 4. Tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Kemudian pada halaman 78, ayo menulis. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. 2. Mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. 3. Ketika bermusyawarah dengan teman, selalu diliputi semangat kekeluargaan. Dan keempat, melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya pada ayo mencoba halaman 80, bersama kelompokmu carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut, yaitu pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Kemudian tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Dan berikut adalah contoh diagram untuk laporan hasil kegiatan di atas. Kemudian pada ayo menulis halaman 81, tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka, berisi kalimat sapaan, contoh selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti, berisi pembahasan topik secara lengkap.
kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan 5. Salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti ucapan terima kasih. Dan berikut adalah contoh rancangan pidato. 1. Salam pembuka, kalimat sapaan assalamualaikum atau salam sejahtera atau selamat pagi atau selamat siang, selamat malam dan lain sebagainya kepada kepala sekolah, dewan guru dan rekan siswa. 2. Pendahuluan, menjelaskan topik yang akan dibahas, misalnya memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan negara lain. 3. Inti, berisi bahasan topik secara lengkap tentang manfaat membaca, himbauan dan ajakan membaca. 4. Penutup, berisi ringkasan dari pembahasan topik atau rangkuman ringkasan dari pidato gemar membaca. Dan 5. Salam penutup yang berisi ucapan terima kasih dan salam. Adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.